Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan renungan harian Rabu tanggal 7 Mei 2025. Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Saudara-saudara, di zaman yang serba maju ini, kita sering diperhadapkan dengan ajaran-ajaran yang membuat kita bukan semakin dekat dengan Tuhan, bukan semakin mencintai Tuhan, bukan semakin hidup dengan baik, tetapi bisa saja membuat kita semakin jauh dari Tuhan, meragukan Tuhan. Karena apa? Karena sering kita melakukan yang baik karena dikendalikan oleh keinginan duniawi. Padahal menjadi orang Kristen, pikiran kita seharusnya semakin sehat, semakin memiliki iman, semakin memiliki pengharapan, karena telah diisi oleh ajaran kasih yang senantiasa mengingatkan kita untuk selalu meneladani Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, Paulus mengingatkan kehidupan jemaat Korintus. Mereka yang sudah mengenal Kristus sering diperhadapkan dengan ajaran-ajaran sesat yang membuat jemaat mulai meragukan Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus dan kita bahwa melalui ayat ini kehidupan orang-orang Kristen sering diperhadapkan dengan ajaran-ajaran yang membuat kita meragukan Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Artinya sering bangkit nabi-nabi palsu, sering muncul ajaran-ajaran sesat yang membuat kita meragukan Tuhan, yang membuat kita kehilangan tujuan hidup dan mengabaikan persekutuan dengan Tuhan. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati. Karena tidak semua orang mengakui dirinya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai pengajar, sebagai pengerja di gereja, benar-benar adalah hamba Tuhan sejati. Tetapi kita harus sungguh-sungguh belajar dari firman Tuhan dan melihat dan menguji apakah pengajaran mereka benar-benar mencerminkan kasih Yesus dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kehidupan kita sebagai orang Kristen pasti dipengaruhi oleh kehidupan di dunia ini. Sehingga bisa membuat kita ragu, membuat kita mudah goyah, mudah dipengaruhi. Sehingga kita menjadi pribadi yang bersandiwara, yang sering menutup kekristenan kita karena sudah dikendalikan oleh keinginan dunia ini. Tuhan mengingatkan kita seperti Adam dan Hawa ketika ditempatkan Tuhan di Taman Eden. Mengapa Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan? Karena Hawa bisa dikendalikan oleh kelicikan ular. Seakan apa yang dikatakan oleh ular adalah benar. Padahal justru yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jangan melanggar perintah Tuhan. Akhirnya Hawa diperdaya oleh ular sehingga melanggar perintah Tuhan dan kehilangan Taman Eden. Saudara-saudara, kehidupan kita akan mudah goyah, putus asa, menyalahkan Tuhan kalau kita lebih percaya, mengimani apa kata orang dibanding oleh apa kata Tuhan, dibanding oleh apa kata firman Tuhan. Maka kita harus lebih belajar lagi kepada firman Tuhan. Maka kita harus lebih sering bersekutu dengan Tuhan. Karena melalui persekutuan tersebut, karena melalui firman Tuhan tersebut, kita akan semakin memahami tujuan hidup kita. Kita akan semakin memahami rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita akan semakin memahami tujuan hidup kita nanti. Karena itu, tetaplah kita senantiasa belajar mengandalkan firman Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan. Sehingga
kehidupan kita sebagai orang Kristen tetap nyata di dalam menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah hidup ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas sapaan firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami untuk selalu setia dan taat kepada firman Tuhan. Kami mau lebih mendengarkan apa kata Tuhan dan jangan mendengarkan atau lebih berpedoman kepada apa kata orang. Karena tujuan hidup kami bukanlah di dunia ini, tetapi ketika kami mengandalkan apa kata Tuhan, firman Tuhan, maka kami akan memperoleh kehidupan yang kekal di dalam surga. Berkati jemaat-Mu Tuhan, kiranya kehadiran Tuhan menjaga mereka, menguatkan mereka, sekalipun dalam pergumulan, tantangan, persoalan, sakit penyakit, atau sukacita. Ingatkan kami Tuhan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, supaya dekat dengan Tuhan, dan senantiasa menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami, ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.